Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Priscilia Tatiana Marpau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pertumbuhan Faktor Produksi, Tenaga Kerja dan Modal serta Pengaruhnya terhadap Daya Saing Perdagangan Internasional Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perspektif negara kecil terbuka atau Small Open Economy. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, hingga kesimpulan dan rekomendasi yang kami peroleh. Latar belakang, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada sektor pertambangan, nikel, perikanan, dan perkebunan. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, letak geografis Sulawesi Tenggara juga cukup strategis karena berada di jalur perdagangan kawasan timur Indonesia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya saing perdagangan internasional. Salah satu penyebabnya adalah kualitas faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal investasi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Di sisi lain, sejak diberlakukannya larangan ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020, investasi di sektor hilirisasi meningkat sangat pesat. Akan tetapi, peningkatan investasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal sehingga masih terjadi kesenjangan kompetensi dan ketergantungan pada tenaga kerja asing untuk posisi-posisi strategis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pertumbuhan faktor produksi mempengaruhi daya saing perdagangan internasional Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi tenaga kerja lokal dalam memenuhi kebutuhan industri yang berorientasi ekspor. Kedua, bagaimana kesenjangan kompetensi antar tenaga kerja lokal dan kebutuhan industri. Ketiga, bagaimana perkembangan investasi modal dalam 5 tahun terakhir serta dampak terhadap kapasitas ekspor. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan investasi dengan penyerapan tenaga kerja lokal dan merumuskan rekomendasi kebijakan agar daya saing perdagangan internasional Sulawesi Tenggara dapat meningkat. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan 4 landasan teori utama. Pertama, teori Hecker-Hollin yang menjelaskan bahwa suatu wilayah akan mengekspor produk yang memanfaatkan faktor produksi yang paling melimpah. Yang kedua adalah konsep Small Open Economy, yaitu kondisi ketika suatu daerah atau negara tidak mampu mempengaruhi harga pasar dunia sehingga daya saing sangat bergantung pada efisiensi faktor produksi di dalam negeri. Ketiga, teori mengenai foreign direct investment atau investasi asing yang menjelaskan bagaimana investasi mampu meningkatkan kapasitas produksi melalui tambahan modal dan transfer teknologi. Dan yang terakhir adalah teori human capital yang menekankan bahwa kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan sertifikasi kompetensi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara daring menggunakan Google Meet dengan informan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, BKP, serta berbagai jurnal ilmiah yang relevan.
Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik melalui 6 tahap, mulai dari proses pengkodean hingga penyusunan tema-tema penelitian untuk menjaga keabsahan data. Dilakukan triangulasi sumber dan member checking kepada informan. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian, Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, kualitas faktor produksi masih menjadi tantangan utama. Lebih dari setengah angkatan kerja masih bekerja pada sektor informal, sedangkan industri hilirisasi membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Di sisi lain, investasi di sektor hilirisasi nikel telah mencapai sekitar 23,2 triliun rupiah. Namun, peningkatan investasi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas maupun penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal. Temuan utama. Penelitian ini menganalisis 4 temuan utama. Temuan pertama adalah adanya skill gap, yaitu ketidaksesuaian antar kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Kedua, terjadi dualisme ketenaga kerjaan, di mana tenaga kerja lokal lebih banyak menempati pekerjaan operasional, sedangkan posisi strategis masih didominasikan tenaga kerja asing. Ketiga, investasi memang meningkatkan secara signifikan setelah kebijakan hilirisasi, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Dan keempat, pelaku usaha kecil masih menghadapi kesulitan memenuhi standar kualitas internasional karena keterbatasan modal, teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia. Analisis tematik. Hasil analisis tematik menunjukkan adanya 4 tema besar. Tema pertama adalah mismatch competition tenaga kerja, yaitu kesenjangan kemampuan teknis digital, bahasa asing, serta pemahaman regulasi perdagangan internasional. Tema kedua adalah dominasi investasi asing yang meningkatkan kapasitas ekspor, namun belum sepenuhnya meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Ketiga adalah hambatan struktural dalam memenuhi standar perdagangan internasional. Sedangkan tema keempat menunjukkan pentingnya kebijakan pengembangan sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi, pendidikan vokasi, dan kerja sama antar dunia pendidikan dengan dunia industri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas tenaga kerja lokal masih mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri ekspor. Selain itu, investasi yang harus meningkat belum memberikan manfaat yang merata bagi tenaga kerja lokal, karena masih ada dominasi tenaga kerja asing pada posisi strategis. Sebagai daerah yang berada dalam sistem ekonomi terbuka, Sulawesi Tenggara perlu meningkatkan kualitas faktor produksi agar mampu bersaing di pasar internasional dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari investasi yang masuk. Sebagai penutup, terdapat beberapa rekomendasi yang kami ajukan. Pertama, memperkuat tenaga kerja antar dunia pendidikan dan dunia industri melalui pelatihan serta sertifikasi kompetensi. Kedua, melalui reformasi kurikulum vokasi dengan memperkuat kemampuan bahasa asing, literasi digital, serta pemahaman mengenai perdagangan internasional. Ketiga, mendorong adanya regulasi yang mewajibkan transfer pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir, meningkatkan dukungan terhadap UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, digitalisasi, usaha, dan sertifikasi produk agar mampu bersaing di pasar ekspor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.